Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan untuk menjalani penelitian studi kasus. Pada video yang pertama kita sudah menelaah tentang bagaimana cara menyusun latar belakang di dalam penelitian studi kasus. Di situ sudah disebutkan bahwa studi kasus ini harus didasari oleh preliminary research. Jadi di latar belakang kita sudah menyebutkan dan memaparkan hasil studi pendahuluan kita terhadap kasus yang akan kita angkat sebagai topik di dalam penelitian. Kemarin dicontohkan adalah kasusnya sekolah Al-Ajib sebagai pelopor sekolah untuk kaum marginal, yaitu anak-anak jalanan di kota Banjarmasin. Dari kasus ini sudah kita munculkan keunikan di latar belakang masalah bahwa ini adalah satu-satunya lembaga yang konsen terhadap akses pendidikan bagi anak-anak jalanan, khususnya di kota Banjarmasin di Pasar Sudi Mampir, yang mana banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan karena mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Dan selanjutnya tidak ada lembaga pendidikan yang berada di dekat lokasi ini. Dan yang ketiga juga alasannya adalah mereka tidak bisa bersekolah dengan jam sekolah yang reguler karena di pagi hari mereka harus bekerja. Nah, kemudian dengan adanya sekolah Al-Ajib, hak-hak pendidikan mereka dapat dipenuhi walaupun terbatas ya. Ini nilai-nilai khas atau keunikan dari kasus yang akan kita angkat. Berarti nanti kita akan mencari datanya dengan orang-orang yang terkait dengan lembaga pendidikan Al-Ajib ini, baik ketua yayasan, kepala sekolah, guru, masyarakat di sekitar, bahkan kepada anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut. Nah, selanjutnya kita harus menyusun instrumentasi di dalam mengumpulkan data. Karena kan seperti yang kita ketahui, studi kasus ini cara pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan biasanya juga focus group discussion atau diskusi terpumpun. Jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan penelitian studi kasus? Yang pertama, harus kita pahami bahwa di dalam penelitian kualitatif itu peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Jadi peneliti harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang topik yang akan dia teliti. Kalau misalnya kita ingin meneliti tentang pendidikan kaum marginal, berarti kita harus menguasai topik-topik tentang pendidikan dan topik-topik tentang kaum marginal. Selanjutnya, di dalam studi kasus itu tujuannya adalah menemukan teori-teori baru, berbeda dengan penelitian-penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif sifatnya adalah konfirmasi terhadap teori. Kalau kualitatif sifatnya adalah menemukan teori baru. Kalau kuantitatif itu sifatnya generalisasi terhadap teori atau memberikan keputusan yang umum terhadap teori, sedangkan dalam kualitatif ini tidak generalisasi. Jadi teori baru ini bersifat lokal. Selanjutnya, setelah peneliti meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang topik-topik yang akan diteliti, peneliti dapat menentukan sumber data. Kalau jenis penelitiannya kita itu meneliti tentang program, maka di sana akan banyak orang yang terlibat dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Maka kita akan menggunakan teknik sampel yang namanya purposive.
Sedangkan kalau penelitian itu bersifat aktivitas, maka biasanya kita menggunakan teknik sampel snowball sampling. Kita tanyai 1-2 orang dahulu tentang aktivitas yang berlangsung, kemudian nanti ini akan merambat kepada orang-orang lain yang memiliki karakteristik sama, yang melakukan aktivitas yang sama, sampai datanya jenuh. Jenuh itu artinya tidak ada data baru. Misalnya data dari partisipan 1 sama dengan data partisipan 9, 12, 27 dan seterusnya. Kemudian data dari partisipan 2 sama lagi dengan partisipan 3, 5, 7, 9, 30 dan seterusnya. Datanya terulang-ulang. Nah, ini namanya data sudah jenuh. Selanjutnya, setelah kita menentukan sumber data, apakah penelitian kita ini dalam bentuk program atau dalam bentuk aktivitas, kita akan membuat fokus untuk pengumpulan data, baik dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini tujuannya agar data yang kita peroleh itu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Dan perlu diingat bahwa fokus ini tidak membatasi wawancara. Wawancara tetap harus mendalam di dalam penelitian kualitatif. Fokus ini mengawal agar data-data yang kita dapatkan itu sesuai untuk penelitian kita. Baiklah, di sini akan kami contohkan bagaimana membuat fokus dalam wawancara, observasi maupun dokumentasi. Contoh yang pertama, kita meneliti tentang program ya. Berarti kalau program, kita mengambil sumber data secara purposif. Orang-orang yang akan kita tanyai itu tergantung keahliannya dan tergantung spesifikasinya. Judulnya misalnya program Kidpreneurship pada PAUD Alibaba di Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama kita buat fokus wawancara. Sumber data misalnya kepala PAUD, yang kita tanyakan kepada kepala PAUD adalah tentang latar belakang memilih Kidpreneurship sebagai benchmarking PAUD-nya, kemudian apa-apa usaha yang dilakukan untuk menguatkan branding ini, apakah ia melakukan kerjasama, dengan siapa kerjasamanya, kemudian bagaimana ia meningkatkan kompetensi gurunya, bagaimana ia menyeleksi guru, dan selanjutnya apa saja usaha-usaha yang dilakukan untuk mempromosikan ini, bagaimana supaya orang-orang tua itu tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD ini karena benchmarking Kidpreneurship ini. Nah, ini kita tanyakan kepada kepala PAUD, karena kepala PAUD yang mengetahui hal ini, sedangkan guru tidak mengetahui atau kurang tahu lah, kurang menguasai. Kepada guru kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan aktivitas guru, misalnya persepsi guru tentang Kidpreneurship, kemudian pemahaman guru tentang soft skill dan hard skill dalam Kidpreneurship, kemudian bagaimana proses guru merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian adakah kegiatan-kegiatan lain yang menjadi penunjang Kidpreneurship, misalnya bazar atau misalnya pameran. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam menjalankan program ini, bagaimana kondisi dukungan moral, material, sarana prasarana untuk program ini. Nah, ini kita tanyakan kepada guru. Ini tidak mungkin pertanyaan ini kita tanyakan kepada orang tua, karena orang tua tidak tahu tentang hal ini. Kalau kepada orang tua, kita mungkin bertanya bagaimana persepsi orang tua tentang Kidpreneurship, mengapa mereka tertarik dengan branding ini sehingga menyekolahkan anaknya ke PAUD tersebut. Kemudian bagaimana kepuasan orang tua terhadap program yang sudah berjalan, apa saja yang orang tua pikir perlu diperbaiki dalam program ini. Nah, itu yang kita tanyakan kepada orang tua. Sedangkan kepada anak, tentunya kita tanyakan bagaimana pendapat anak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang simpel tentang program-program Kidpreneurship ini. Nah, itu untuk fokus wawancara. Jadi setiap orang, setiap sumber data ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sesuai dengan keahlian dan spesifikasi masing-masing. Itu namanya purposive sampling. Selanjutnya untuk fokus observasi,
Kepada kepala PAUD kita lihat, kita amati bagaimana beliau memberikan dukungan terhadap program ini, baik dalam bentuk di dalam rapat misalnya, atau di dalam manajemen, di dalam supervisi, di dalam peningkatan kompetensi guru, di dalam kerjasama. Nah, kalau kepala PAUD sedang rapat, kita observasi di dalam rapat tersebut, kita amati apa yang diutarakan kepala PAUD. Kemudian ketika kepala PAUD menjalin kerjasama dengan lembaga A, apa yang beliau kemukakan, apa yang beliau harapkan, apa target-target dari kerjasama ini. Kemudian yang kita observasi di dalam guru PAUD adalah bagaimana proses guru melaksanakan pendidikan kidpreneurship ini untuk anak. Apa-apa saja kira-kira halangan yang dihadapi oleh guru ketika guru menjalankan program ini, bagaimana cara guru-guru mengevaluasi baik dari segi soft skill maupun hard skillnya. Nah, kemudian dari anak yang kita amati adalah bagaimana engagement anak dengan program ini. Apakah mereka senang? Apakah mereka terlibat secara aktif atau bagaimana? Nah, itu yang kita amati dari masing-masing sumber data. Kemudian untuk dokumentasi, ini adalah dokumen-dokumen yang kita ambil nantinya, baik kita foto ataupun kita fotokopi untuk keperluan penelitian kita. Data-data tertulis melalui arsip atau dokumen yang dimiliki sekolah berkaitan dengan pendidikan entrepreneurship ini. Termasuk juga di sana data kerjasama, data pelatihan, data penghargaan, dan lain-lain. Nah, ini contoh fokus wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang harus kita siapkan sebelum kita meneliti studi kasus dalam bentuk program. Kemudian, jika kita meneliti studi kasus dalam bentuk aktivitas, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kita batasi spesifikasinya, maka kita akan menggunakan teknik sampling snowball. Jadi kita batasi karakteristik orangnya, kita tanyai 1, 2, atau 3 orang, kemudian kita tambah lagi dengan orang-orang lain yang memiliki karakteristik sama, terus kita tambah datanya sampai data jenuh, sampai tidak ada lagi data baru yang kita dapatkan. Artinya data sudah terulang-ulang dari berbagai sumber yang berbeda ini. Contohnya adalah jika kita meneliti tentang implementasi mediasi media dalam penggunaan perangkat digital oleh anak. Studi kasus pada orang tua berpendidikan tinggi. Artinya yang kita teliti adalah orang-orang tua yang memiliki pendidikan tinggi. Tentang apa? Tentang aktivitas mediasi media mereka yang mereka terapkan untuk anak. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah membatasi karakteristik orang tua. Berpendidikan tinggi artinya berprofesi misalnya sebagai dosen di bidang pendidikan. Kemudian memiliki anak usia SD atau MI. Kemudian mereka ini sedang menjalani work and study from home. Nah, berarti orang tua dengan spesifikasi ini yang akan kita teliti, yang akan menjadi sumber data kita. Bagaimana kita membuat pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasinya? Semua orang tua ini kita berikan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sama. Nanti kemungkinan datanya yang akan berbeda. Misalnya untuk wawancara, kita tanyakan kepada mereka apakah ada dukungan pengasuhan dari orang lain, misalnya selain orang tua, adakah dari babysitter atau dari kakek nenek. Kemudian kita tanyakan hal apa yang dilakukan oleh orang tua ketika menggunakan perangkat digital, ketika anaknya sedang mengakses perangkat digital. Nah, ini nanti akan menjurus pada klasifikasi mediasi media. Apakah orang tua itu membatasi atau orang tua terlibat aktif ketika anak menggunakan perangkat digital. Jika seandainya orang tua membatasi atau mediasi restriktif, maka dapat kita tanyakan lagi, kita kejar bagaimana proses yang dilakukan oleh orang tua dalam mediasi restriktif ini. Bagaimana pembatasan yang diterapkan, bagaimana cara negosiasi pengaturannya, bagaimana reaksi anak
ketika mendapatkan peraturan ini, bagaimana kepatuhan anak, bagaimana dampaknya dengan pengalaman digital anak, dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggambarkan secara utuh bagaimana mediasi restriktif yang dilakukan oleh para orang tua. Adapun bagi orang tua yang melakukan mediasi aktif, itu dapat kita tanyakan tentang apa yang dilakukan oleh orang tua untuk menguatkan kesan positif ketika anak menonton konten-konten yang bermuatan positif. Kemudian apa yang dilakukan orang tua untuk menghindarkan anak dari kesan-kesan negatif. Kemudian apa tindak lanjutnya, bagaimana diskusi yang dibangun untuk membangun pola berpikir kritis anak terhadap konten media, dan lain sebagainya. Ini syaratnya memang peneliti harus menguasai topik yang ditelitinya. Jadi peneliti dapat mengejar data-data ini sampai jenuh, sehingga datanya dapat mendalam, dapat menjawab how and why, bagaimana dan mengapa hal tersebut dilakukan. Kemudian apa yang kita observasi? Misalnya kita melakukan observasi tentang perilaku akses perangkat digital oleh orang tua, bagaimana perilaku akses perangkat digital anak, bagaimana intensitas dan durasi akses perangkat digital anak. Nah, ini semuanya kita terapkan secara sama kepada semua sampel di dalam penelitian kita, karena kita memilih sampelnya secara snowball. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan agar penelitian ini dapat menggambarkan secara komprehensif topik atau fokus yang kita teliti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.